Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy dengan NIM 20650059. Saya dari kelas B program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek TI atau teknologi informasi. Kemudian kita lanjut pada materinya. Yang materi pertama itu ada fase definisi. Kita beralih pada tujuannya. Tujuannya itu untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Kemudian, ketiga, aktivitas utama pada fase definisi. Poin pertama itu memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analisis dalam membuat proyek TI. Poin kedua, kebutuhan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa resiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Kemudian poin ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Kemudian kita lanjut pada dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan, dan bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kemudian, kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal atau RFP. Ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Kemudian, hal yang dapat dilakukan sebelum membuat RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, siapkan rencana untuk melakukan wawancara. Pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian kedua, seberapa penting aliran data baik antara departemen maupun antar individual. Ketiga, tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kemudian kedua, masukan-masukan yang akan diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang. Kemudian, informasi apa yang tersedia, kapan, di mana. Kemudian ketiga, informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Kemudian, intinya adalah ingat tentang 5W: who, what, where, when, dan why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat rancangan dokumen. Kemudian, hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Yang pertama, pendahuluan, identitas perusahaan atau user, dan juga penjual di mana RD tersebut ditujukan. Kedua,
tujuan proyek yang melatar belakangi tujuan dari proyek tersebut diajukan. Ketiga, fungsi-fungsi utama. Sistem dapat berfungsi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Keempat, keluaran umum. Informasi apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem. Kelima, informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Kemudian, kinerja performance, maksudnya kinerja dapat berupa transaksi, banyaknya data, serta laporan dan lain-lain berdasarkan waktu proses yang maksimal. Kemudian yang ketujuh, perkembangan atau growth. Maksudnya kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. Kemudian poin ke-8, pengoperasian dan lingkungan. Maksudnya penempatan sistem dan user yang sesuai. Kemudian ke-9, kompatibilitas dan antarmuka. Maksudnya penggunaan alat atau komponen yang dibutuhkan. 10, reliabilitas dan ketersediaan. Kemudian poin 11, antarmuka dengan pemakai atau interface. Ke-12, pengaruh organisasi. Selanjutnya, hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen pada poin ke-13. Pemeliharaan poin ke-13 ini berbicara tentang pemeliharaan dan dukungan. Kemudian 14, dokumentasi dan pelatihan. Ke-15, keuntungan hanya request for a proposal atau RFP. Kemudian 16, persyaratan dan kondisi. Kemudian tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Kemudian, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Poin pertama itu, setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Kemudian, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Kemudian, yang terakhir itu, sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Mungkin itu saja dari saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.